Honda CBR 650R. Yes, ini dia mesin 4 silinder dan ternyata sosok aslinya tegak, Cak. Kita akan review buat sampai setelah ini, Cak. Ketemu dengan IWB Kang Mas ya. Jadi hari ini menyambung dengan video sebelumnya, IWB ingin mereview mesin 4 silinder tapi dengan posisi riding yang sangat tegak ya. Ini adalah spesial menurut IWB karena kalau kita lihat ada diskon dari Thailand. Jadi IWB saat ini ada di Phuket, Thailand, menghadiri Honda Safety Riding dan IWB langsung main juga di depan. Ternyata ada dealer Big Wing ya, makanya IWB langsung ke sini. Nah, kita akan review langsung aja Honda CBR 650 yang terbaru, yang ternyata kalau kita lihat ini motor cukup unik ya, sebab lihat aja nih, dari desainnya aja bagian sini sudah ada tarikan yang nempel ya, diikat oleh Honda ya, dengan mode cukup unik aja nih. Jadi kalau kita lihat generasi terbaru ini, Cak, lebih agresif ya, ada revisi yang cukup signifikan. Dan kalau kita perhatikan reflektornya juga tipis sekarang, tipis, dan sipit, lihat nih, sipit dual kin eyes. Sebenarnya di sini ada permainan kayak tuh plastik-plastiknya itu model karbon, Cak. Model karbon dan karbon. Ya. Sementara untuk bagian lampu senya menggunakan part yang sama dengan yang ada tanah air, yakni Mitsuba LED LED punya. Jadi kalau kita lihat juga di sini ada bolongan, Cak. Jadi dia bolong begitu kalau kita perhatikan. Sementara di sini ya, untuk adjuster dari spionnya juga 360 derajat full. Nah, jadi fleksibel banget, asik, enak. Dan jika kita lihat dari lurus depan seperti ini banget, lurusnya seperti ini. Nah, jadi memang oke menurut IWB sih, jos tenan ya, soalnya improve-nya cukup signifikan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Lalu di bagian bawah sini, Cak, saya akan menemukan permainan pula. Jadi motor yang cukup jarang kita temui di tanah air ini, ada permainan kayak plastik karbon di sini. Ya, jadi ini plastik, Cak. Dan juga kalau kita lihat dari samping, seolah-olah lampunya itu ngumpet ya, bagian depannya itu ngumpet gitu ya. Warnanya merah, terang banget ya, cemerlang bahasanya. Dan tuas daripada remnya sudah ada adjusternya. Nah, ya kan, ada 5 level nggak salah ini. 5 level apa 6 level nih, pokoknya gitu kira-kira ya. Dan untuk seling kabelnya ada push pull kalau kita lihat. Dan jika kita perhatikan di bagian fender-fendernya, ini seperti ini fendernya, Cak. Jadi nggak benar-benar tertutup banget, tapi ada semacam cowakan di sini, cowakan gitu ya. Kemudian di bagian suspensinya sudah SFFBP, Rapid Function Fork Big Piston, dan mengandalkan rem radial monoblok 4 piston per sisi. Ya, jadi ini sudah floating punya ya, juga yang disc brake-nya model floating, dan dia belum wifi, modelnya biasa aja tapi cukup lebar untuk IWB. Sementara bannya 120/70 untuk depannya dan disuplai oleh Dunlop. Nah, seperti ini. Oke. Dan jika kita lihat dari samping, sampai akan menemukan permainan-permainan yang banyak layer ya. Di sini layer ya, kemudian di bawah sini juga layer. Ada bolong-bolongan juga di sini, bolong-bolong ya. Jadi memang kalau untuk yang CBR 650R ini dibandingkan dengan CBR yang 500 yang sebelumnya kita review, saya akan menemukan bahwa motor ini memang seolah-olah seperti lebih banyak mengekspos engine, karena mesinnya ini memang besar, 4 silinder, beda dengan yang CBR 500, maka mesinnya ini cukup gede menurut IWB dan sudah 4 silinder sehingga feel-nya tuh wah padat gitu ya, padat banget. Lihat nih mesin-mesinnya seperti ini, dan ini adalah mesin yang enak banget. IWB pernah nyoba sih waktu touring ya. Nah, ini bagian bawahnya sini, samping juga ada permainan pula, tempel-tempelan, dan kalau kita lihat di sini ada karbon-karbon pula. Karbon tempelan gitu. Pokoknya semuanya plastik tempelan. Bagian sini ada sasisnya juga cukup tebel ya kalau kita lihat, dan di sini ada ini karet, Cak ya, ini karet. Jadi supaya sampai nyaman. Ini karet, ini plastik, ini karet.
Jadi kalau sampai nempel ke sasis nggak akan panas gitu ya. Jadi untuk melindungi kaki sampean, paha sampean ya. Terus ini bagian tangki-tangkinya ada permainan plastik di bagian ujung sini plastik, tapi sininya plat biasa. Dan kalau kita lihat memang beda dibandingkan CBR 500 yang Apriok, maka yang CBR 650 ini ternyata beda, Cak. Jadi triple clamp-nya lihat nih. Ini beda loh dibandingkan sebelumnya. Triple clamp-nya tuh ada revisi ya, bagian triple clamp atas dan posisinya untuk stangnya itu under yoke posisinya. Dan lihat nih bagian perbagian untuk sini. Tuh ya, bagian area sini. Walah, rapi Kang Mas. Biasanya kan terjuntai-juntai gitu ya. Kabel atau besinya, ini enggak, ini rapih nih. Ya ada permain plastik-plastik yang mengcover. Dan untuk speedometernya sudah full digital. Gitu kira-kira ya. Dan kuncinya ada di tangki, Cak. Ya nggak di sini tapi di tangki, sehingga di sini clean. Kemudian di bagian panel stangnya ini ada engine kill, starter, hazard di sini, klakson, pas beam, dan di sini adalah traction control. Nah, ya, on off-nya di situ, dan ini lampu sen kiri kanan. Untuk suspensinya sudah Showa SFFBP tapi warna hitam, black ya colornya. Dan ini bagian atas-atasnya seperti ini. Nah ini plastik full, ini plastik. Kalau kita lihat ini plastik, perhatikan ini plastik semuanya, plastik. Dan di bagian sini benar-benar tangki ya, jadi full tangki, udah flat begitu ininya untuk tutup tangkinya. Dan kalau kita lihat dari sini memang ini gede sih ya, tapi bagian sini kecil, slim banget. Jadi kalau kita ngepit di atasnya pasti enak nih, lihat nih. Kita nongkrong aja gini. Tuh. Tapi coba nongkrong di atasnya, dan ternyata yang kita rasakan adalah nggak terlalu bungkuk, Cak. Ternyata enak banget posisinya ya. Nggak terlalu bungkuk dia. Termasuk pas. Jadi ini kalau buat touring pasti nyaman banget nih motor nih. Pasti nyaman banget ini, edan. Aduh, ini kalau dijual agak murah, maksudnya kalau di tanah air kan pasti tinggi nih. Dan sama tuh nggak, split seatnya, ini dia modelnya tuh dia nempel. Ini bukan seperti solar tandem, tapi dia sebenarnya split, Cak. Dan ini berbeda di bagian sini kan, berbeda nih, split, ya kan. Nah di sini bagian sabuknya, kalau kita lihat semuanya diatur sedemikian rupa supaya sampai nyaman gitu loh. Ini empuk banget lagi ininya. Ini adalah jok Honda yang paling empuk nih yang Yubi pernah rasain. Asik banget nih, empuk nih. Dan untuk bagian ini belakangnya baru keras nih. Yang ini empuk banget yang depan nih. Dan ada sabuknya, dan sekali lagi kalau kita lihat dari materialnya memang ada dua material berbeda. Yang atas seperti ini dan yang bawah dia agak karbon-karbon begitu. Ada stitching atau jahitan warna merah. Jadi kesannya jadi keren gitu ya. Nah, yang menarik adalah di bagian bawah sini, Cak. Ada juga permainan dari plastiknya, jadi coretan begitu, codetan. Dan kalau kita lihat, wow, ternyata ini aja membuat sosoknya jadi cakep gitu ya. Codetan plastik biasa, dan sasisnya mungkin bukan yang terbesar, tapi dia modelnya kotak ya, nggak tubular gitu, agak kotak begitu dan lebar ya. Dan ini ada hangernya di sini, hanger engine-nya di sini. Wah, gila ini. Rapet banget ya dalamnya, Cak ya. Dan ini adalah engine-nya. Kita lihat dari jauh seperti ini. Sadis, cakep, ganteng. Nah ini bagian bawahnya, tulisan Honda. Dan di bagian sini berlubang sama sel intip dari knalpotnya. Memang ini sengaja, Cak ya, supaya ada sirkulasi udara. Jadi memang teman-teman kalau lihat sesuatu desain itu pasti ada tujuannya. Nah, untuk membuang panas ya, karena kan itu bagian headernya pasti panas itu kalau lagi macet-macetan. Dan di sini adalah coolant-nya. Jadi untuk ngisi coolant-nya di sini. Oke. Nah, simple dia, nggak usah buka-buka fairing jadinya ya. Dan bagian sini footstep-nya warna silver. Kalau kita lihat silver, dan yang pasti adalah ini knalpotnya yang cakep nih. Karena dia model midship muffler warna finishingnya warna silver, dan dia kepotong modelnya seperti ini. Nah, beda dengan yang CBR 500 juga ya. Sama kan menemukan swing arm yang serius ya. Swing armnya gede banget, lebar gitu, aluminium dia. Dan bagian ujungnya dia agak beruncing. Kemudian juga di sini ada
tengahnya ini ada pemanis gitu ya. Lalu di sini ada baut untuk ngikat suspensi. Akan tetapi, nah yang menarik nih, walaupun mungkin secara swing arm lebih serius, tapi ternyata untuk yang CBR 650 ini belum proling ya belum proling Cak. Jadi dia dicangkokkan langsung dari suspensi itu ke swing arm. Akan tetapi ada adjusternya nih, ada settingan penyetingannya. Jadi oke nih. Dan bagian footstep belakangnya dia diikat di bagian bawah sini. Pengikatnya, bautnya di bawah ya. Jadi modelnya knockdown punya warna silver. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya pula remnya Nissin 1 piston. Nah, dan ukurannya adalah 180/55. 17 ringnya dan lopunya. Oke, belakangnya juga bulat biasa kalau kita lihat, termasuk juga di bagian ini nih, lihat nih ya. Kalau kita lihat tekuk-tekukannya dari bodinya tuh oke ya. Di menekuk ya ke dalam, ini melebar bagian samping seperti ini. Dan kalau kita lihat dari belakang, yes, ciri khas banget sebagai CBR 650. Nah, ini adalah bagian fendernya ternyata besi full ini hitam tuh besi ya nih. Ini full besi bukan plastik sampai ke belakang ya. Dan juga kalau kita lihat di bagian sini, Cak. Nah, bagian sini ada plastik-plastik gitu. Nah, plastik-plastik. Jadi untuk memberikan semacam pemanis lah, karena ini juga ada sayap. Ini untuk mencegah ada cipratan lumpur ke belakang sampean kalau sampean berkendara di kehujanan. Dan ini tidak polosan, lihat nih, ininya aja permainannya cukup menengkuknya cakep. Bahkan bagian belakang seperti ini. Nah, oke. Nah, ini di bagian sebelah kanan, Cak. Kita akan intip di bagian sebelah kiri. Nah, ini kunci-kuncinya sudah immobilizer, sekali lagi immobilizer. Tetapi memang ini belum nggak ada akinya ya, jadi nggak akan hidup. Immobilizer punya. Nah, ini untuk yang tadi ya, memang dia bisa dibuka joknya dari sini bukanya. Nah, ini dari suspensinya. Ini bagian sebelah kiri, kalau kita perhatikan sebelah kirinya. Yes, seperti ini, Cak. Gelap ya, sorry mungkin. Swing armnya. Dan ini adalah, lihat nih, pengungkit dari tuas. Untuk persnelingnya, dia di atas terkoneksi. Modelnya, Cak, seperti ini kalau kita lihat dari jauh. Dan ini frame-nya tidak polosan, ada corak-corak begitu ya, nggak polosan. Engine-nya dari sebelah kiri, tebal dan gede. Nah, ini kita lihat dari sebelah kiri. Oke, jadi ini adalah motor yang menurut IWB cakep ya. Motor menurut IWB, maksudnya memang sih kalau desain sih nggak terlalu secakep yang model fairing full, tetapi ini termasuk motor touring yang menurut IWB lumayan proper ya. Dan ini kan touring fairing sebenarnya, lihat nih detailnya seperti ini. Betapa berototnya motor ini ya, setiap jengkal dari engine-nya berotot banget, parah. Lihat nih. Ya, suspensi upside-down-nya. Dan detail seperti ini. Bagian midship muffler-nya garang banget. Ini garang banget asli. Garang banget. Lihat nih dari belakang. Ya, ini bohong nih kalau kita nggak seneng. Harganya cuma ke tanah air pasti mahal ini. Karena pajak-pajaknya kan dari atas. Sosok dari atas detailnya. Ini adalah generasi terbaru. IWB langsung dari Thailand. Sekali lagi langsung dari Thailand, Cah. Dari depan ya, detail dari tangki-tangkinya, lihat tuh. Wow, ya kan? Menekuk. Depan banget. Seperti depan banget seperti ini. Oke. Detailnya dari bawah. Perhatikan saja. Sebelahnya itu yang 500 ya, yang 2 silinder ya. Ini sebelah kiri. Sama intip saja, pelototin biar gambar yang berbicara. Karena akan lebih baik demikian ya. Nah, sekarang kalau sama nanya mengenai harga di Thailand. Oke. Kita intip dulu dari speknya dulu lah ya. Kita lihat speknya dulu. Speknya kita intip dulu, Kang Mas. Oke, nah ini spek yang CBR 650R yang sedang kita review. Jadi langsung dari Thailand deh nih, semuanya Thailand juga nih. Jadi beratnya 208 kilo, termasuk berat.
dan tangkinya 15,4 liter. Fuel ekonomi 21 km per liter dan 2 tahun garansi. Lalu ban depan 120, yang belakang 180. Harga 324.300. Tapi diskon Cak. Ini harga belum diskon. Jadi 324.300 kurangi 14.500. Saman itu berapa? Saman konversi sendirilah ya. Kira-kira demikian. Nah, piye menurut sampean? Ganteng orang menurut sampean? Motor ini adalah motor yang cukup powernya, nggak terlalu gila, tapi dia sangat nyaman, posisi ridingnya nyaman dan sebagainya. Dan entah kenapa model seperti ini memang nggak selalu bisa diterima di pasar, sehingga di tanah air pun sudah nggak ada ya, kayaknya nggak salah ya. Semoga aja memberikan pencerahan kesampaian yang penasaran dengan New CBR 650R. Dan kalau kita lihat seperti ini, suasana di Big Wing di Thailand. Teman-teman dari Thailand sedang prepare seperti ini. Ya, kira-kira sampean mau nggak? Apalagi yang pengen review buat sampean? Nah, ada Rebel juga ya. Ada CB 500X yang baru, warna baru. Warnanya seperti ini. Kalau sampean mau nanti review buat sampean. Oke? Jadi gitu aja sih informasi tentang New CBR 650R dari Thailand langsung. Semoga mencerahkan, dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jadi Cak, sampean selain waktu. Kan ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat